Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ratapan 3 ayat 57. Saya bacakan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Ada ungkapan mengatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Artinya ketika kita berdoa, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, seruan kita ini didengar Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak jauh. Karena Dia menyertai akan hidup kita. Karena itu pastikan untuk kita selalu berinteraksi dengan Dia. Jangan membayangkan Tuhan itu jauh sekali. Tuhan kan di surga jauh sekali. Ya, kita tidak tahu surga itu zaman mana. Karena surga itu masuk dimensi roh. Ya, tetapi yang kita tahu apa kata firman Tuhan. Ketika firman-Nya mengatakan Tuhan dekat. Jadi tatkala engkau memanggil nama Tuhan, Tuhan itu mendengar suaramu. Tuhan mendengarkan keluh kesahmu. Tuhan mendengarkan isi hatimu. Karena itu selalu berserulah kepada Tuhan. Selalu berinteraksi, berkomunikasi ya, melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan membayangkan, wah Tuhan jauh sekali. Ya, tidak, Tuhan dekat dengan kita. Bahkan satu kali Tuhan Yesus pernah berkata, bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan menyertai kita. Nah, saat ini kita disertai Tuhan. Nah, kalau yang Tuhan menyertai berarti Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat. Nah, kalau kita tidak pernah memanggil Dia, kalau kita tidak pernah berseru kepadanya, kalau kita tidak pernah berkomunikasi atau berinteraksi dengan Tuhan, ya rasanya Tuhan itu jauh sekali. Ya, tetapi kalau kita sering berkomunikasi, berinteraksi, sesungguhnya Tuhan itu menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Bukan hanya di gedung gereja, di rumah, di jalan, dimanapun. Dia maha hadir, omnipresent. Jadi dimanapun ya Tuhan ada. Dan Tuhan menyertai kita. Dan bahkan Tuhan mau mendengarkan kita ketika kita berseru memanggil namanya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, selalu berinteraksilah dengan Tuhan. Lalu apa kata firman Tuhan? Engkau berfirman, jangan takut. Manusia dilingkupi dengan ketakutan. Karena banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh manusia itu sendiri. Ada banyak hal yang tidak pasti dalam dunia ini. Ya, karena itulah seringkali manusia dilingkupi ketakutan, kekhawatiran,
Ya, khawatir akan hari esok, khawatir tentang apa yang akan dimakan, diminum, dipakai, khawatir tentang pasangan hidup, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang perekonomian, dan banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Tapi dengar, jangan takut. Selama engkau sering berseru kepada Tuhan, sesungguhnya ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Dia dekat dengan engkau sehingga tidak ada alasan untuk takut. Ya, karena dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Dia berkuasa bertindak melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena itu mari saya mengajak kita semuanya. Ya, selalu dekat dengan Tuhan. Dengan selalu memanggil namanya. Berserulah kepada Tuhan. Bukan hanya ketika punya masalah. Bukan hanya ketika kecepit. Bukan hanya ketika dalam kesesakan baru berseru kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, ingatlah ada Tuhan yang bersama denganmu. Ya, kalau Tuhan beserta dengan kita nggak pernah berinteraksi, berkomunikasi. Kok seperti orang bilang tuh neng-nengan, ya? Kok diem-dieman, kayak orang baru berantem. Karena itu, pastikan kita selalu memanggil Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Ya, tidak selalu harus masuk kamar kunci pintu baru berdoa. Kalau di jalan, ya, kalau sedang melakukan apapun, bisa kita berinteraksi. Yang kau bisa berkata, Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Tuhan, ya, aku mesti bagaimana. Yang seperti itu kan gak harus masuk kamar dulu. Kalau keintiman dengan Tuhan, untuk hubungan pribadi, engkau bisa masuk kamar. Tetapi dalam interaksimu, dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun engkau bisa memanggil Tuhan. Dan Tuhan dekat dengan engkau. Ya, kalau engkau dalam ketakutan, kalau dalam kekhawatiran, ada satu keadaan dalam hidupmu yang membuat engkau jadi cemas, panggil namanya. Dia akan menguatkan engkau. Dan firman-Nya jelas berkata, jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan takut, artinya tidak perlu takut lagi. Sekalipun keadaan menakutkan, jangan takut. Kita dengarkan kata Tuhan, bukan lihat keadaan. Kalau melihat keadaan benar-benar menakutkan, tapi dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan takut, artinya Tuhan handle semua. Artinya Tuhan ambil alih semua. Tuhan yang akan berperkara. Dan kita pasti bisa melewati keadaan itu. Dan kita pasti berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Engkau Tuhan yang dekat dengan kami. Engkau bahkan menyertai kami. Setiap saat, setiap waktu kami memanggil Engkau, Engkau mendengarkan seruan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu berkata, jangan takut terhadap apapun. Kami mau mendengarkan suara-Mu yang mengatakan, jangan takut. Artinya Engkau Tuhan yang akan pegang kendali. Engkau Tuhan yang pasti menolong kami, memampukan kami, sehingga kami bisa melewati segala keadaan dan berkemenangan. Semua bukan gagah kuat kami, tapi karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dengan segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami. Mohon berkat perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.